Definisi rasio. Rasio disebut sebagai perbandingan jumlah yang merupakan hubungan antara satu jumlah dengan jumlah lainnya, di mana perbandingan tersebut dapat memberikan gambaran relatif tentang kondisi keuangan dan prestasi keuangan. Definisi rasio keuangan. Rasio keuangan adalah suatu kajian yang melihat perbandingan antara jumlah-jumlah yang terdapat pada laporan keuangan dengan mempergunakan formula-formula yang dianggap representatif untuk diterapkan. Rasio keuangan sangat penting gunanya untuk melakukan analisis terhadap kondisi keuangan perusahaan. Analisis rasio keuangan sendiri dimulai dengan laporan keuangan dasar yaitu neraca atau balance sheet, perhitungan rugi laba atau income statement, dan laporan arus kas atau cash flow statement. Hubungan rasio keuangan dan kinerja keuangan. James C. Van Horne dan John M. Wahois mengemukakan bahwa to evaluate the financial condition and performance of a firm, the financial analysis needs certain yardstick. The yardstick frequency used is a ratio in the relation to piece of financial data of to each other. Manfaat dan penggunaan analisis rasio keuangan. Manfaat yang biasa diambil dengan dipergunakan rasio keuangan yaitu yang pertama, analisis rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat menilai kinerja dan prestasi perusahaan. Yang kedua, analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk membuat perencanaan. Ketiga, analisis rasio keuangan juga bermanfaat bagi para kreditor dapat digunakan untuk memperkirakan potensi risiko yang akan dihadapi dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengambilan pokok pinjaman. Keempat, analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dan perspektif keuangan. Kelima, analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai penilaian yang baik bagi pihak stakeholder organisasi. Keunggulan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan mempunyai keunggulan sebagai berikut. Yang pertama, rasio merupakan angka-angka atau iktisar statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. Kedua, merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit. Yang ketiga, mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain. Keempat, sangat bermanfaat untuk badan dalam mengisi model-model pengambilan bahan keputusan dan model prediksi atau Z-Core. 5. Menstandarisasi size perubahan. Keenam, lebih mudah membandingkan perusahaan dengan perusahaan atau melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau time series. Ketujuh, lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi di masa yang akan datang. Kelemahan analisis rasio keuangan. Ada beberapa kelemahan dengan dipergunakannya analisis secara rasio keuangan, yaitu yang pertama, penggunaan rasio keuangan akan memberikan pengukuran yang relatif terhadap kondisi suatu perusahaan. Kedua, analisis rasio keuangan hanya dapat dijadikan sebagai peringatan awal dan bukan kesimpulan akhir. Yang ketiga, setiap data yang diperoleh dipergunakan dalam menganalisis adalah sumber dari laporan keuangan perusahaan. Keempat, pengukuran rasio keuangan banyak yang bersifat artifisial. Cara menganalisis rasio keuangan. Penganalisisan rasio keuangan ada beberapa cara, diantaranya analisis horizontal atau trend analisis, yaitu membandingkan rasio-rasio keuangan perusahaan dari tahun yang lalu dengan tujuan agar dapat dilihat tren dan rasio-rasio perusahaan selama kurun waktu tertentu. B. Analisis vertikal, yaitu membandingkan data rasio keuangan perusahaan dengan rasio semacam dari perusahaan lain yang sejenis atau industri untuk waktu yang lama. C. The point chart berupa bagan yang dirancang untuk memperlihatkan antara ROI, aset turnover, dan profit margin. Rasio keuangan perspektif akademis dan investor. A. Rasio keuangan perspektif akademis. Kalangan akademisi mempergunakan rasio keuangan sebagai salah satu alat dalam penelitian, sehingga sudah menjadi kebiasaan para peneliti untuk melakukan penelitian secara dalam dan komprehensif. B. Rasio keuangan perspektif investor. Rasio keuangan merupakan bagian penting dalam mengevaluasi kinerja dan kondisi keuangan dari suatu entitas. Investor menggunakan rasio keuangan sebagai bagian untuk menganalisis perusahaan dengan cara membandingkan rasio keuangan satu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis dengan harapan caranya akan memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengambilan keputusan. Ada 3 rasio keuangan yang paling dominan yang dijadikan rujukan untuk melihat kondisi kinerja suatu perusahaan, yaitu 1. Rasio likuiditas, 2. Rasio solvabilitas, 3. Rasio profitabilitas. Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban
jangka pendeknya. Rasio solvabilitas merupakan rasio menunjukkan bagaimana perusahaan mampu untuk mengelola utangnya dalam rangka memperoleh keuntungan dan juga mampu untuk melunasi utangnya. Rasio profitabilitas bermanfaat untuk menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.